Kalau dibilang bangkrut ya itu ya sudah hampir bangkrut, karena kita udah membayar petani yang di rumah itu yang bisa dijual, yang bisa dilesingkan untuk bayar. Karena kita bikin untuk muatan kita per minggu per bulan itu, bikinan kita itu jelas nggak mungkin cukup. 4 tahun tuh ya numpang makan lah enaknya. Bisa makan anak istri sudah. Awal mula usaha bibit itu kan dari kecil sudah lingkungan tukang bibit. Ketaku lahir gue nang kono ki mang budidaya bibit. Cuman waktu itu bukan lele, tawes, mujair, ikan emas, ya nila itulah, tembakang ada. Sampai erane maju, rawa semakin entek, kering, asat kan, jadi sawah di lahan pertanian. Jadi mau beralih nang ikan darat. Ikan darat kan awal mulanya nang Kecamatan Batanghari kan sebenarnya pengambilan dari Tulungagung dan Parung Bogor. Karena di sini belum ada pemijah. Entah bagaimana ceritanya nggak tahu lah ya. Orang dulu itu tahu-tahu dia pulang ya mijah, jadilah lele. Nah, lele dikembangkan sampai rame kan, karena usaha sampingan sih, ibaratnya halaman itu kan bisa dibikin kolam. Dari situ awal mulanya sudah di tukang lele, bukan semata-mata langsung seperti ini, bukan. Karena kita pemain baru ya kita jadi petani dulu, kita tidak punya job, kita bisanya bikin. Nah itu tergantung dari tengkulak itu, dia orang yang menentukan harga ukuran dia orang itu. Nah setelah sekian tahun perjalanan, aku metu saka Batanghari, menikah, manggon nang kene. Ya judulnya mentok. Aku kerja apa? Kerja kasar, awakku cilik gak sepiro ruso. Alah apa ya? Budidaya. Ya sempat nih jadi pemijah, Mas. Cuman sudah semi. Artinya tuh orang pesan dengan saya itu harga harus lebih tinggi dari petani. Saya tekankan seperti itu. Perlahan ya kita main ke lokalan dulu lah, misalnya sampai ke Pugung, Berken atau Merandung sana lah, Menggala, ya kita jual di situ dulu. Lambat laun kita kan punya telepon, dan nggak tahu gimana ceritanya telepon itu ya bisa sampai ke Blitar, ke Martapura itu. Karena nomornya nggak pernah ganti, sampai di situ coba-coba kirim ke sana, jalan. Tapi kan ya namanya orang rintis usaha. Kalau bisa dibilang 4 tahun pertama itu kita cuma bisa numpang makan aja, Mas. Ya gimana nggak seperti itu? Kita jual beli, kita cuma ngandelin di telepon kan. Kita kan nggak pernah tahu siapa orang itu. Ya pertama datang ya pasti sambutannya baik, ramah. Tapi kan endingnya ini transfer dan seperti itu. Ujung-ujungnya duit belum selesai dia udah ngomong ikannya mati. Entah mati entah enggak, waktu itu kan belum ada WA, belum ada Messenger dan sebagainya. Ya kita nggak bisa lihat gitu loh. Ya sudah ngomong mati kan berarti kita udah nggak bisa nagih lagi duit yang di sana. Nah itu sangat menyiksa, bagi saya itu sangat menyiksa. Kita baru permulaan, dalam satu rate-nya itu untuk membayar petani yang di bawah itu bisa dikatakan minus. Itu bertahun-tahun, tapi kan takkanlah kita usaha mau ketemu yang seperti itulah, Mas. Prinsip saya kan seperti itu. Masa nyari 10 orang yang mau beli tunai, nggak ada. Ya tahan aja, Mas. Artinya waktu kita nggak kebayar, kita ketipu, bibit di jalan mati, ya sudah, itu udah anggap aja udah bagian resiko gitu loh. Oper agen itu belum bayar, dikirim lagi, nanti dikirim lagi di sana belum bayar, saat kita tanya duit sana nggak bayar, nunggu duit dari sana. Lah setelah kita tunggu sampai ganti tahun ya nggak pernah dibayar. Ya judulnya seperti itu. Tapi kan ya namanya orang dagang tuh, entah dagang bibit, entah dagang buah, entah dagang apapun, pasti ngalami lah, Mas. Yang penting ya sabar aja lah, istilahnya ya nggak usah menyerah dengan hal seperti itu. Kalau dibilang bangkrut ya itu ya sudah hampir bangkrut, karena kita udah membayar petani yang di rumah itu yang bisa dijual, yang bisa dilesingkan untuk bayar. Karena kita bikin untuk muatan kita per minggu per bulan itu, bikinan kita itu jelas nggak mungkin cukup. 4 tahun tuh ya numpang makan lah enaknya, bisa makan anak istri sudah alhamdulillah. Kalau sekarang udah tahun ke-9 apa ke-10 saya nggak tahu. Ya kalau saya sekarang posisi, maaf yang ngomong ya, harus bisa jual 1 bulan 1 juta ya real. Karena dijual di sini aja laku, apalagi di sana gitu loh. Di sana udah nyata-nyata nggak ada orang bikin, kalaupun bikin itu nggak mungkin mencukupi. Ilmunya itu nggak ada yang gratis, Mas. Kita jadi tahu loh. Tipikal daerah sini orangnya seperti ini, karakternya seperti ini. Kalau beli bibit senangnya seperti ini, model pembayaran. Kita jadi tahu, kita menang tahu loh, Mas. Jadi saat orang itu menggebu-gebu datang ke lokasi yang dulu pernah kita kena tipu,
Ya kalau bisa kita ingatkan, ya ini kan kalau dia ngotot, ya silahkan. Endingnya juga nanti nggak jauh berbeda. Kalau udah hobi ngutang bayarnya ke separuh itu, ya sampai mati nanti ya tetap aja seperti itu. Bahkan sampai sekarang itu kan beli-beli bibit itu belum lunas, ya hampir setiap hari kelewatan rumahnya. Saya pun nggak pernah nanya. Orang dia yang ngomong kan istilahnya, nanti kalau ada ya dibayar. Ya kalau sampai hari ini dia belum bayar kan berarti belum ada. Kita mikirnya gitu aja loh mas. Ya dia ngomongnya gitu loh. Kalau ada nanti tak bayar. Oh ya sudah. Yang penting kan gini, saat dia mau beli lagi dengan kita kan udah posisi di atas nih. Ada duit nggak? Ada. Sudah, maunya kamu berapa? Satu rate nih 150.000. Ya udah, duit taruh ini nomor rekening. Duit masuk, bibit kirim. Kalau dia nggak berani, waduh duitnya belum bisa, ya nggak usah dikasih. Ya lah, wes tak dol karo liyane lah. Bahasa penake. Wes golek jowo wae gitu. Kita udah punya senjata dulu gitu loh. Yang penting ya nyambut gawe jujur ae kok mas. Intine ki jujur iku ki menake awak kok. Meskipun kadang-kadang menyakitkan tapi endingnya pasti jujur iki enak kok mas. Sudah seperti itu aja. Jujuran lah intinya. Penting ya. Ya dalam arti ya kalau urusannya tukang bibit ya jujur penghitungan, jujur ukuran, size itu penting. Percayalah nanti ke belakangnya kamu enak, karena saya sudah merasakan. Anda nggak beli dengan saya itu nggak apa-apa, tapi Anda wajib tahu ilmu seperti ini. Jadi nanti di belakangnya itu kalau ada oknum-oknum yang kurang beres kerjanya, dia sudah antisipasi gitu loh mas. Makanya kan sekarang banyak itu beli ukuran, dia tanya ke agennya langsung, mas size-nya sekilo sih berapa? Punya sampean, langsung tembak seperti, oh berarti dia udah tahu gitu loh mas. Kalau dulu kan 57, nggih mas, nggih dibawain 46 juga dia yang nggak tahu. Nggih, wes jelas kolam ngono loh mas. Lah iku sing dadi problem ngono loh mas. Saat ketemu konco, tanda kutip dhewe ki arep dibantai konco, ya pasti dimurahke ngono loh. Lah kita nyata-nyata jual 57 daerah mudeng 57, koncone 346 harga dimiring nih 10 perak wae. Tapi kan kamu harga 46 sangat tinggi nek didunke saka 10 perak saka 57. Nah iku sing ruwet. Makanya ya kita kerja ya jujur dulu. Dengan pembeli kita ya jujur, saat kita beli ya jujur. Bahkan sampai sekarang penghitungan sekarang saya berikan ke petani, Mas. Saya nggak mau ngitung. Sudah, saya percaya sama kamu. Kalaupun misalnya ratusan ribu, kalau gasnya paling 2.000, 3.000, paling gede 5.000 sanggup maklum mas. Ya orang kerja, orang banyak, yang bantuan banyak nih. Saya sekarang udah nggak mau ngitung lagi, biar tidak timbul seuzon gitu loh. Saya kasih tahu aja, nih timbangan untuk berapa ribu ini sekian kilo. Kalau nggak percaya sampel. Oh iya, sekian kilo. Ya sudah, ini timbangan, ini saya share, saya naik ke mobil, saya yang nuangin. Saya udah nggak mau lagi ngitung, bukan kayak zaman dulu lagi saya yang ngitung. Sekarang kan dia orang kan udah mitra, udah grup-grup kerjanya, jadi enak. Lebih baik saya nunggu di mobil. Jadi biar dia hitung dengan cara dia gitu loh. Saya berikan kesempatan, oh, dia lebih marem. Saya juga ya alhamdulillah ya aman-aman aja kok mas. Nggak terlalu signifikan loh biasanya. Ya kadang lebih dikit, kadang kurang dikit. Ya wajar lah, itu namanya penghitungan banyak kan. Penghitungan alhamdulillah meskipun saya nggak ngitung sendiri, petani yang ngitung amanah. Amanah. Itu. Dia lebih puas, dia lebih seneng. Yang ngitung-ngitung sendiri saya tinggal bawa aja, bayar sudah. Kalau di sini itu ya adanya dari petani itu 1.000 gelas, ya meskipun itu lebih 5 gelas, ya kita tetap bayar. Bukan free, bayar kita mas. Siapa tahu ada ide-ide lagi yang lebih menarik. Kalau kemitraan ini memang bagi saya pribadi cukup menolong mas. Artinya saya sebagai pelaku pengirim lah, pedagang ya. Saya ini nggak pernah pusing dengan stok. Ya tetap aja ada meskipun agak terlambat. Tapi kalau zaman dulu nggak dibikin sistem kayak gini, pas laku ya laku kenceng, pas nggak laku lah di orang itu yang mau beli nggak ada mas. Barang dia itu, ikan dia itu nggak ada yang mau beli. Lah kalau kayak gini kan udah resiko nampung, tapi kan di saat sulit seperti ini kita tetap aja bisa kirim, bisa dagang, bisa dapat penghasilan. Kalau suruh pilih-pilih ya saya lebih suka yang kayak gini, karena alhamdulillah sudah berjalan 4 tahunan lebih lah. Itu aman-aman saja gitu loh. Untuk pengiriman saya itu ya masih dikatakan ada telatnya tapi banyak stabilnya gitu loh mas. Kalaupun sampai overload itu nggak lebih dari 2 bulan selesai. Perhitungan saya seperti itu lah, daripada kita ngikut arus naik turun nggak menentu. Masa ya kita setiap kali jual, setiap kali ganti harga,
Kan ya repot yang mau beli mas. Kasih harga sekali berlaku sampai berapa tahun, nanti penyesuaian harga pakan, harga cacing, baru kita harga bikin lagi kalau memang semuanya udah naik. Kalau semuanya masih bisa ke handle lah buat apa? Udahlah seperti itu aja. Yang bawah aman, atas aman, kita jalan. Jumlah kolamku saiki yang ready bisa dipakai lah, katakan ya siap pakai itu sekitar 38 petak. Ya rata-rata 2 kali 5 lah. Dengan 40 orang aku sanggup 1 juta ekor per bulan. Ada kalanya kan naik musim tertentu bisa lebih. Rata-rata standarnya minimal ke 57. Tapi kalau misalnya konsumen mau lebih besar ya deder terpaksa di sini. Ya nggak terpaksa deh. Tahan di sini, bukan petani bikin, saya bikin. Karena itu budget pakan sudah terlalu tinggi, memberatkan untuk dia. Aku juga rugi puterannya. Kalau diambil terlalu besar, rugi puteran. Petani nanti vakum, 1 kali pijat dia bisa habis 3 bulan lah, enaknya ngomong. 3 bulan kadang belum habis, tapi kalau 57 udah mulai dipanen, 2 bulan saya bisa selesai. Nah jadi dia 1 tahun bisa 6 kali panen lah, enaknya ngomong. 35 hari, lambat-lambatnya 40 hari dia sudah mulai panen. Tergantung perawatan mas. Cacing cukup, perawatan bagus ya 35 hari itu banyak yang kejadian panen. Bahkan bisa lebih dari 57 kurang. Artinya nggak dikasih sisa, ya tergantung petani itu mintanya seperti apa. Tapi kalau dasarnya ya minimal dipanen ke 57 perjanjiannya. Tapi kalau misalnya udah berapa kali panen nih, misalnya 1 orang sudah mengalami 2 kali, ya ketiga kalinya itu ya dihabisin. Artinya mau ada 35, 46 itu ya kita bawa. Lele kan bukan seperti bikin batako, pasir semen kita aduk cetak jadi. Kalau lele kan kadang ada kendala, ada problem. Paling sulit itu yang muter iku lah mas, iku nggak ono obate. Dia berputar-putar, berenang tapi berputar-putar. Dari kecil dia sudah kelihatan penyakit itu. Ada juga yang kejangkit udah ukuran besar, udah mulai 46, 57 dia mulai kena, ya ada. Biasanya kalau kena dari kecil itu dia pilih musnahkan, steril, dimusnahkan. Rata-rata itu dari telur itu ke 3 hari biasanya udah mulai mas. Jadi malam nih pasang induk, sore pasang induk kan, besok pagi jadi telur. Lusa netes, jarak 2 hari kasih cacing. Jadi kalau dari telur itu 3 hari kayak. Masa cacing kalau memang larvanya bagus, kan larva kan kelihatan sih kalau mau bagus sama enggak mas ya. Dia ada gesit, agresif seperti itu. Biasanya dia diperpanjang sampai ke 10 hari. Minimal makan cacing seminggu. Kalau maksimal ya bisa 15 hari sebenarnya nggak apa-apa, tapi budget terlalu tinggi. Jadi dia ke 10-12 hari itulah. Kalau memang larvanya banyak sampai ratusan ribu ekor sampai 10 hari dia. Jadi untuk 1 kolam 1 betina 1 jantan mas. Kalau indukan itu ya kiriman dari kebanyakan dari BBAT Sukamandi Jawa Barat mas. Jadi kalau dari sana udah dipilih ya di sini tinggal bagi. Orang mau ngambil berapa paket 1 pemija. Kalau kita nyambil 1 paket ya ambil aja 10 induk 5 pejantan. Jadi saya nggak bisa milih. Waktu kemarin yang terakhir itu mau pengambilan induk, datang ke sana juga ya tetap aja nggak boleh milih kok mas di sana mas. Artinya itu memang dihitungin aja, disiapin ya udah ini bawa. Kalau pengambilan kan bisa nitip, siapa yang kirim bukit ke Bogor itu minta tolong kan kita tinggal telepon, kita bantu ongkos saja. Kalau untuk ke bobot sekitar 1,3, 1,5 ya sebenarnya itu udah di atas 30.000 lah mas. Karena kalau induk udah jadi, ini udah jadi ya, udah jadi bener dia orang kan nggak mija nggak banyak-banyak juga, nggak mau. Paling 5 pasang, 4 pasang. Karena dia budget cacingnya itu kan mahal. Karena kalau cacing itu pokoknya sih mas, mau diganti-ganti juga nggak jadi. Bisa kutu air, kalau kutu air yang hidup. Lagi pula kalau kutu air mau nyari di mana mas sekarang? Ada tapi kan susah. Kalau kita beli Artemia lah itu malah tambah mahal. Untuk lele itu kan cacing sutra itu sudah cukup. Sementara ini belum ada gantinya. Kalaupun bisa diganti banyak yang nggak maksimal hasilnya. Bisa jadi, bukan nggak bisa, bisa. Tapi kalau mau maksimal, mau normal, mau banyak, ya kayaknya sih belum bisa, belum menemukan lah. Istilahnya nggak tahu lah kedepannya mungkin ada teknologi seperti apa ya kita belum tahu. Tapi saat ini belum bisa. Ada yang sistem kalau dia orang itu bahasanya didis mas. Jadi pakan tepung itu ditaruh semacam mangkok atau baskom, disiram pakai air panas. Itu kalau yang telaten. Ada juga yang langsung tabur, cuman porsinya sedikit-sedikit. Paling 1 kolam
2 sendok sehari, semalam dikasih berapa sendok. Kalau udah kelihatan perutnya itu udah ngisi putih, itu biasanya dia takut airnya rusak sih. Kalau masih kecil kan pergantian air kan agak rumit, makanya dia mending porsinya pelan-pelan sambil nunggu umur. Tergantung trik dia mau merawatnya itu seperti apa. Tapi ya kalau kita pukul rata-rata ya seminggu lah. Yang halus itu berapa hari aja. Adaptasi mau makan pelet tepung itu, ya itu yang crumble itu, yang agak kasar. Lah agak kasar itu yang agak lama. Setelah pergantian air biasanya dia dialihkan ke yang kasar. Meskipun bibit itu dia yang 1 mili itu ketelan, pemijah rata-rata nggak mau. Karena pakan yang 1 mili itu kan dampaknya ke air toh mas. Airnya itu kan cepat keruh, cepat rusak kan. Nah itu pemijah yang nggak mau. Karena dia larvanya banyak, petakannya banyak. Ya rata-rata kan dia sumurnya 1 kalau pemijah mas. Bukan kok punya sumur 3. Kalau sumur 3 kan enak sih, tinggal bikin jalur kan. 1 kali nguras berapa kolam. Lah kalau sumur 1 kan ya 1-1 mas. Panas dia berhenti. Jam 11 itu udah nggak bisa lagi. Mulai kan pagi-pagi lah, enaknya ngomong dia bangun tidur lah. Itu mulai kerja sekitar setengah 7 atau jam 6. Jam 10, jam 11 dia udah berhenti pergantian air. Makanya dia nggak mau pakai pakan yang 1 mili. Kalau yang 0,8 itu kan masih lumayan tahan di air. Kalau posisi kolam padat mas, itu hampir setiap hari. Jumlah ikan yang di petaan itu padat, itu bisa hampir setiap hari. Karena kata mereka itu, kalau ikan itu ditaruh air, posisi lantai kolam itu belum kelihatan, belum marem. Kalau saya sih nggak menganjurkan seperti itu. Mau kolam kamu nggak kelihatan lantainya, yang penting bibit itu sehat. Beda kampung aja dia udah punya teori sendiri-sendiri. Makanya ya saya nggak berani ngelarang kamu ini ganti air 3 hari 4 hari. Ya siapa yang megang, siapa yang mijah itu pasti punya cara sendiri-sendiri. Kalau makan itu udah mulai pelan, ini pasti udah banyak racun ini. Ganti. Ya sudah ganti aja. Nggak ada istilah apa kolam itu disikat, enggak. Cuman di apa istilahnya dikocor air bersih, kotoran udah turun, air udah bening, sudah tutup. Ini kasih makan lagi, nanti ganti lagi ya nunggu dia lelet makan lagi. Tergantung orangnya loh mas kalau mijah itu. Kalau pengambilan di rumah sini mas ya rata-rata itu kan yang ngambil pasti antar agen lah. Kalaupun bukan agen saya anggap agen. Itu ke 120 perak. 57 sini size-nya sekilo antara 550 sampai 600. 58 itu rata-rata diambil agen di sini ke 140. Kalau yang udah biasa tanam, biasa pakai bibit sini itu ya patokannya ya 68 sebenarnya mintanya mas. Yang mau beli 57 itu tinggal berapa gelintir orang. Kalau dia udah pembesar, dia udah punya mitra pakan nih, misalnya tinggal DP pakan berapa terus dapat pakan tuh sampai panen itu ya dia maunya 68. Satu cepat, persentase utuhnya itu banyak 95%. Terus kalau bibit udah gede itu adaptasinya lebih cepat mas, lebih gampang. Misalnya dari Lampung sini kita bawa ke Oku Timur nih, Blitar, pagi datang, sore dikasih makan tuh dia udah mau. Seperti nyaris tidak ada stres gitu loh. Biasanya dulu nunggu 2 hari karena masih adaptasi stres atau seperti apa. Kalau yang terakhir-terakhir ini saya kasih 68, pagi nyampe, bibit nyampe itu jam 7, jam 6 nyampe, nanti sore jam 5 itu udah dikasih makan. Jadi kalau buat nampung ya satu petak ini kalau ukuran 68 dia ya sanggup ke 25 ribuan. Tapi kalau 57 ya bisa sampai ke 30 sampai 40 ribu. Yang penting nggak usah, jangan lama-lama loh. Artinya dari pagi nanti malam muat langsung kirim, itu berani. Kalau untuk 2-3 hari ya nggak berani mas. Sudah 3 tahun beli bibit, 2 tahun lebih lah, baru sekali cerita kena moncong itu. Jadi ya moncong itu ya berawal dari gimana lah kita ngerawat biar nggak kena. Sebenarnya itu kan hanya kita tahu aja lah mas, kalau musim penghujan itu pH rendah ya kita antisipasinya seperti apa mau ganti air separuh, apa penambahan antibiotik, penambahan obat ya bisa. Kalau di sini sudah sangat-sangat minim. Yang masih ada itu sirip merah itu loh mas, 08 53 67 61 85 29. Kalau pengiriman sih yang penting jangan jarak tempuh lebih dari 10 jam lah. Itu terlalu berisiko kalau lebih dari 10 jam mas.